Permaeswari, nomor absen 29, dari kelas 11 Bahasa 2. Di sini saya akan membahas tentang pewarisan budaya. Pengertian pewarisan budaya. Pewarisan budaya merupakan suatu proses peralihan nilai-nilai dan norma-norma yang dilakukan dan diberikan melalui pembelajaran oleh generasi tua ke generasi yang muda. Contoh-contoh yang menyebabkan pewarisan budaya muncul yaitu sosialisasi. Pertama, seorang anak bersama ibunya, sosialisasi antar masyarakat. Selanjutnya, tujuan pewarisan budaya. 1. Pengenalan nilai, norma, dan adat istiadat dalam hidup. 2. Terciptanya keadaan yang tertib, tentram, harmonis dalam masyarakat. 3. Usia manusia terbatas. Selanjutnya, proses pewarisan budaya. Yang pertama yaitu internalisasi, proses yang berlangsung sepanjang hidup individu, yaitu mulai dari lahir hingga akhir hayatnya. Sepanjang hayatnya, seseorang terus belajar untuk mengolah segala perasaan, hasrat, nafsu, dan emosi, kemudian menjadi sebuah kepribadian. Yang kedua, sosialisasi. Proses seseorang individu belajar berinteraksi dengan sesamanya dalam suatu masyarakat menurut sistem, norma, nilai, dan adat istiadat. Yang terakhir, enkulturasi. Proses belajar dan menyesuaikan alam pikiran serta sikap adat, sikap norma, serta semua aturan yang ada di dalam kebudayaan suatu masyarakat. Selanjutnya, sarana proses pewarisan budaya pada masyarakat secara tradisional. Yang pertama yaitu keluarga, yaitu sebagai media perubahan budaya yang pertama dan utama. Karena keluarga sebagai sumber pertama kali belajar atau agen sosialisasi primer. Fungsi keluarga yang pertama yaitu reproduksi. Fungsinya untuk meneruskan kelangsungan keturunan dan menambah sumber daya manusia. Yang kedua yaitu ekonomi. Yang ketiga yaitu edukatif. Yang keempat yaitu afektif atau sikap. Yang kelima perlindungan. Yang keenam religi. Contohnya, seseorang anak yang mendapatkan haknya, ia akan belajar dari hal itu untuk bertindak adil. Anak sering melihat orang tuanya berdoa dan bersembahyang di rumah sehingga anak akan menirunya. Yang kedua, masyarakat. Terjadi melalui proses sosialisasi di mana anggota masyarakat belajar tentang adat, nilai, dan norma yang berlaku. Salah satu bentuk yang paling penting yaitu lingkungan teman sepermainan. Contoh, bicara sopan pada orang yang lebih tua. 2. Dilarang meludah sembarangan. Selanjutnya, lembaga adat. Masyarakat selalu identik dengan adat. Setiap orang terikat pada aturan adat yang dimiliki oleh lembaga adat. Apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi sosial. Lembaga adat sebagai tempat pewarisan kebudayaan mengajarkan betapa pentingnya menjaga kelestarian adat agar generasi muda tidak melupakan begitu saja. Peran lembaga adat dalam pewarisan budaya adalah mensosialisasikan norma dan adat yang berlaku dalam masyarakat. Contohnya, Kampung Naga merupakan suatu kampung yang mewarisi budaya leluhur melalui lembaga adat. Selanjutnya, lembaga agama. Sebagai sumber utama nilai dan norma, lembaga agama memberikan legitimasi adikodrati terhadap nilai dan norma yang berlaku. Misalkan contoh gambar pondok pesantren. Seseorang santri diwajibkan mengamalkan perbuatan baik. Selanjutnya, sekolah atau pendidikan. Di sekolah terdapat suatu pembelajaran secara sistematif terhadap individu. Dalam pewarisan budaya, sekolah memiliki fungsi sebagai berikut. 1. Memperkenalkan, memelihara, dan mengembangkan unsur-unsur budaya. 2.
Mengembangkan kekuatan penalaran. 3. Memperkuat kepribadian dan budi pekerti. Yang keempat yaitu menumbuh kembangkan semangat kebangsaan. 5. Menumbuhkan manusia. Yang terakhir yaitu media massa. Melalui media massa, setiap individu dapat memperoleh informasi dan pengetahuan. Melalui media massa juga, Cakrawala berpikir masyarakat dapat dikembangkan dan diperluas dalam suatu proses pewarisan budaya. Media massa mencakup media cetak maupun elektronik. Contohnya, buku, koran, majalah, tabloid, televisi, radio, serta internet. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang dampak positif dan negatif pengaruh budaya asing dalam pewarisan budaya. 1. Dampak positif. Dari pengaruh asing terhadap budaya kita akibat perkembangan media massa dan teknologi. Mempercepat proses perkembangan pembangunan karena masuknya ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna baik dalam bidang telekomunikasi dan elektronik maupun dalam bidang lainnya. Memperluas cakrawala berpikir dan berwawasan luas sehingga menjadikan manusia Indonesia sebagai pelopor pembaruan dan perintis pembangunan. Selanjutnya, nomor 2. Adapun dampak negatif dari budaya asing yang masuk melalui sarana pewarisan budaya media massa adalah sebagai berikut. A. Terjadinya goncangan atau cultural shock, sehingga ada individu yang tidak siap dalam menerima perubahan-perubahan yang terjadi. Akibatnya, mereka jadi tertinggal dan frustasi. Yang ke B, terjadi ketimpangan budaya atau kultural disebabkan budaya asing yang masuk tidak serempak. C. Pergeseran nilai-nilai budaya yang mengakibatkan anomi pewarisan budaya yang begitu cepat sehingga tidak disertai perubahannya di bidang nilai budaya dan keagamaan. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang bidang politik. Dalam hal ini, pewarisan budaya dilakukan melalui lembaga pemerintahan. Lembaga ini berada pada tiap-tiap tingkat kehidupan masyarakat. Ada pemerintah pusat dan daerah yang meliputi keseluruhan rukun warga, rukun tetangga, dan rukun lain-lainnya. Peran warga dalam bidang politik disalurkan melalui kelembagaan partai-partai politik. Fungsi lembaga politik: mengawasi, menyusun, menerapkan hukum-hukum negara, dan menyelenggarakan serta mengawasi perundang-undangan dan lain-lain. Untuk menyelenggarakan sistem pemerintah yang demokratis, kesadaran berbangsa dan bernegara akan tumbuh dalam bentuk patriotisme, bela negara, dan cinta tanah air. Selanjutnya, organisasi atau kelompok sosial, yaitu pengelompokan orang-orang yang disebutkan oleh Holly sebagai secondary group atau kelompok sekunder. Kelompok ini dibentuk terorganisasi untuk mencapai kepentingan tertentu dalam kehidupan bermasyarakat, baik meliputi bidang keagamaan, pendidikan, politik, pemerintahan, dan sebagainya. Perkumpulan yang ada di masyarakat asalkan bersifat positif. Yang terakhir yaitu bidang perekonomian. 1. Bidang produksi yaitu usaha-usaha menghasilkan kebutuhan ekonomi melalui usaha pertanian, perikanan, peternakan, dan perindustrian. 2. Bidang konsumsi yaitu usaha-usaha secara langsung dinikmati warga masyarakat
sebagai konsumen, terutama kebutuhan manusia untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Bidang distribusi yaitu usaha-usaha untuk menyebarluaskan hasil-hasil produksi melalui distribusi, perdagangan, atau perniagaan. Sekian materi tentang pewarisan budaya yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri dengan parama Santi. Om Santi 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 Om.